sering curhat dan seterusnya. Aku dapat solusi kok dari Wira. Kenapa aku harus ke Tuhan gitu? Tuhan nggak ada bentuknya. Mencari sesuatu yang nyata ibaratnya gitu ya. AI itu membantu kita kalau misalkan kita buru-buru, kemudian tiba-tiba aku butuh ini gitu. Nah, dia langsung bisa menjawab dengan semakin lama semakin pinter ya gitu. Nah, itu maksudnya respect prosesnya itu yang mungkin perlu kita ini lagi gitu. Telah lagi apakah AI akan menghancurkan kita ya tergantung kita makainya gitu. Benar. Kalau too much itu juga nanti endingnya akan membuat kita lebih banyak kehilangan proses ya. Hasil dapat oke, tapi kan proses nggak bisa dini ya kan. Nah, spiritnya adalah dikasihnya itu loh. Gitu. Spiritnya dikasih ya. Tujuannya dikasih. Untuk pelayanan gitu. Ya, kan banyak ya yang dari perikop-perikop kitab suci kan juga walaupun di Alkitab tuh kan nggak ada yang tanda-tanda AI itu akan muncul itu kan nggak ada. Shalom Igeners. Kembali lagi di Gen Talks bersama dengan saya Wira, dan kali ini saya nggak sendirian, saya bawa teman saya, ada Kak Adrian. Halo. Thank you Kak Adrian udah datang ke Gen Talks kali ini. Gimana, sehat Kak? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Ya terlihat sih lebih sehat ya. Lebih sehat. Lebih gitu. sehat. Dan khususnya yang lain. Iya. Kenyang gitu. Nah, Kak Adrian, hari ini aku ngajak Kak Adrian nih, kita mau ngobrol-ngobrol santuy nih, Kak. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang AI gitu. Mungkin kalau Kak Adrian tahu ya, pasti AI ini kan udah merajalela banget ya, Kak ya. Dan mungkin tahun lalu masih kayak biasa aja kok, makin kesini makin keren banget gitu kan, dan sangat berfungsi di kehidupan sehari-hari. Makanya kita hari ini mau bahas sebenarnya AI itu apakah sebuah kawan atau bahkan sebuah lawan. Tapi sebelumnya kita doa dulu deh kayaknya. Nah iya, itu kita penting doa dulu, biar lebih jelas ya. Oke, mari kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami berdua di sini untuk bisa sama-sama berbincang mengenai AI ya Bapak. Biarlah setiap yang kami perbincangkan hari ini bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang menontonnya, dan setiap informasi yang kami berikan juga bisa berguna bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati podcast ini dari awal hingga akhir. Haleluya. Amin. Amin. Balik lagi. Kita mau bahas apa ya? Bahas AI. Oke, Kak Adrian. Tadi kita sempat ngobrol soal AI ya. Sebelumnya kita juga tahu banget bahwa AI ini salah satu sistem yang dikembangin manusia dan sangat merajalela saat ini ya. Dan makin kesini makin gila-gilaan juga. Variannya makin banyak. Makin banyak. Nah, kalau dulu kan katanya cuma cukup ngetik. Kayak ChatGPT ya, cuma nanya apakah gini. Sekarang kok makin bisa bikin video, bisa bikin apapun itu ya. Bahkan sampai sekarang tuh contohnya ya, misalkan kayak ChatGPT gitu. Sampai mengeluarkan kayak pop-up gitu. Tunggu sebentar ya. Intinya gitu, tunggu sebentar ya, kami sedang sibuk gitu. Terus sampai mengeluarkan statement, tolong ya orang anak yang waktu itu kan viral nih masalah analisa foto saya, kemudian bikin backgroundnya seperti lebih menarik lagi, kemudian lightingnya begini dan seterusnya, itu requestnya kan banyak. Iya. Jadi dari ChatGPT-nya sendiri sampai mengeluarkan pop-up tolong sabar gitu. Kayak gitu intinya gitu. Kalau kita mau generate suatu hal, gitu. keluar dulu ya, mohon bersabar, kami sedang sibuk gitu. Gitu. Kayak manusia jawab gitu ya. Wow, keren banget emang AI sekarang. Nah, tapi dengan perkembangan AI ini, sebenarnya dulu di Gen Talks kita sempat bahas AI ya, kayak 2 tahun lalu, setahun lalu. Itu waktu itu masih Bard AI ya, sekarang masih udah Gemini. Iya. Sekarang udah Gemini. Itu waktu itu masih simple banget, dan akhir-akhir ini makin merajalela, dan juga menurut kakak sendiri dengan AI yang semakin tidak terbatas kekuatannya atau tidak terbatas fitur-fiturnya ya gitu. Menurut kakak apa sih yang menjadi dampak positif dari sebuah AI? Kalau aku ngerasain ya secara pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain ngerasainnya dampak positifnya apa. Kalau aku lebih ke satu kata aja sih, efisiensi. Efisiensi dari waktu, dari kemudian mungkin nggak perlu mikir terlalu lama. Ujung-ujungnya adalah waktu, terus kemudian lebih produktif akhirnya. Ujung-ujungnya lebih produktif itu. AI itu membantu kita kalau misalkan kita buru-buru, kemudian tiba-tiba aku butuh ini gitu. Nah, dia langsung bisa menjawab dengan semakin lama semakin pinter ya gitu. Semakin lama semakin pinter. Bahkan kayak misalkan untuk search, untuk
mesin pencari sekarang juga semakin lama semakin pintar. Untuk translate juga semakin lama semakin pintar gitu. Jadi masih kaku banget ya. Masih kaku banget gitu. Masih banyak revisi gitu. Aku pernah pakai Google Translate. Contoh nih ya, contoh salah satunya adalah Google Translate gitu. Itu sudah tidak ada lagi yang namanya revisi dari orang lagi, ini udah oke kok. Kayak gitu. Saking dia udah detail ya, udah tepat gitu kan. Iya, betul. Itu kalau aku sih itu ya, aku ngerasainnya dampak positifnya adalah masalah efisiensi, bener. Oke, aku setuju banget dengan omongannya Kak Adrian kalau ini bicara efisiensi juga ya, karena memang AI ini sangat ngebantu bahkan ngerjain berbagai hal gitu. Iya. Dan hal yang mungkin kadang kita nggak kepikiran jawabannya apa, cukup ketik, dikasih detail di prompt-nya, dia bisa ngasilin suatu hal yang lebih detail gitu. Sampai rekomendasinya gitu. Iya benar, rekomendasi. Gitu. Wah gila sih, keren banget. Soalnya kalau aku inget-inget dulu itu AI itu masih kaku-kaku kan. Jadi ketika ngeliat perkembangan AI sekarang kayak kagum banget sih dengan, wah kok bisa kayak gini ya sekarang ya. Betul. Gitu. Banyak berkembang. Tapi walaupun kita ngeliat secara positifnya kan memang untuk efisiensi nih ya Kak. Tapi pada dampak negatifnya sebenarnya juga bikin kita jadi malas nggak sih Kak? Gitu. Iya, ada. Atau bahkan mungkin kita terlalu bergantung. Jadi kayak misalnya kakak ngasih aku kerjaan, terus Wir bikinin ini gitu. Aku langsung ketik aja di AI. Padahal aku bisa aja harusnya mikir dulu sehari, 2 hari. Tapi karena jadi ketergantungan kan ya udah gini aja lah. Sebenarnya satu sisi memang benar efisien, tapi kan satu sisi itu kemalasan bagi umat manusia kayak ya. mematikan kreativitas sama kemandirian gitu. Jadi cenderung lebih, walaupun gini ya, walaupun kita ngomongin tentang prompt ya, AI itu butuh prompt gitu. Prompt itu mikir gitu misalnya gitu ya. Tapi mikirnya kan nggak selengkap ketika kita misalkan nulis mau 1.200 kata misalkan gitu ya. Tapi dengan kata, aku pengen tulisan seperti ini, temanya seperti ini, kemudian kamu adalah seorang ini, terus kemudian yang mau disinggung adalah ini, panjangnya 2.000 kata. Selesai. Betul. Itu lebih singkat gitu. Kayak gitu. Itu yang mungkin kita akan malas mikir gitu. Kita akan malas bagaimana cara mencari data dan seterusnya gitu. Yang lebih seru di situ sebenarnya. Serunya tuh ketika kita nulis mencari data di situ. Bahkan sampai negatif yang lain nih. Mungkin pernah dengar yang namanya karakter.ai ya? Iya, pernah dengar. Nah, tahun 2024 atau 2000-an dekat-dekat inilah, nggak tahu 23, 24 lah. Ada salah satu anak akhirnya bunuh diri karena rekomendasi dari karakter si orang ini gitu. Jadi dia create karakter dengan model gini, model ini, dia kan bisa create dengan kepribadian seperti ini dan seterusnya gitu. Sehingga ketika dia ngomong aku udah malas dimarahin terus, aku nggak pengen hidup. Nah, si karakter itu merekomendasikan untuk ya sudah, kamu akhiri aja hidup. Diakhiri beneran gitu. Nah, itu yang mungkin yang perlu perlu diwaspadai. Terus kita jadi susah bersosialisasi, jarang keluar dari kamar. Terus kemudian belum tentu kan rekomendasi dari AI itu betul gitu. Perlu diverifikasi ulang gitu. Nah, seperti itu. Jadi apakah benar gitu apa yang dikatakan si AI ini misalkan gitu. Kemudian ketika di sisi rohani ya, karena kita Kristen kan, kita ngomongin spiritualitas dan rohani gitu. Ketika kita udah ngomong nih, nggak usah sama AI lah, sama orang gitu misalkan, sama siapa gitu, dirimu misalkan, aku ngomong gitu, sering curhat dan seterusnya, aku dapat solusi kok dari Wira, kenapa aku harus ke Tuhan gitu. Tuhan nggak ada bentuknya, mencari sesuatu yang nyata ibaratnya gitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang suka mendengar bahwa kita sering dengar juga, carilah jawaban dari Tuhan. Gimana cara mencari kalau misalnya fisik nggak kelihatan gitu. Nah, itulah dari sisi rohani, dari sisi spiritualitas mungkin itu akan terganggu gitu dari sisi negatifnya. Kurang lebih itu sih. Bener sih, aku setuju kalau ini negatif karena satu sisi emang manusia itu sesuatu yang lebih percaya apa yang dilihat di depan matanya gitu ya. Dan satu lagi juga, aku juga melihat bahwa yang sebenarnya menjadi hal negatif adalah manusia itu kehilangan rasa untuk berproses gitu ya. Ya. Nah, karena berproses gitu kan. Karena kan semua yang kadang kita tanya, misalnya kayak aku mau belajar suatu hal. Mungkin sebenarnya jawabannya ada ketika aku mempelajari suatu detail. Tapi kan kadang dengan AI kita bisa mendapatkan jawaban, tapi orientasinya ke hasil, bukan jawaban. Gitu. Jadi orang kan bener kata kakak tadi jadi malas gitu ya. Prosesnya tuh jadi gini. Aku nggak merasakan proses yang seru gitu ketika kita proses yang seru, Jadi ketika kita
berjalan terlalu cepat itu kan kita nggak tahu ya kanan kirinya sedang apa gitu. Oke. Ya tahu tiba-tiba misalkan nih kita lagi kenceng gitu, nggak tahu Kak Vivi lagi di situ misalkan lagi ngapain gitu, makan bakso gitu. Iya gitu. Siapa Kak Vivi lagi makan bakso gitu misalkan gitu. Kita bisa mampir di sana ikut makan di traktir kan enak gitu ya. Nah, kalau terlalu cepat kan enggak gitu. Nah, itulah maksudnya respect prosesnya itu yang mungkin perlu kita ini lagi gitu. Telah lagi apakah AI akan menghancurkan kita ya tergantung kita makainya gitu. Benar. Kalau too much itu juga nanti endingnya akan membuat kita lebih banyak kehilangan proses ya. Hasil dapat oke, tapi kan proses nggak bisa dini ya Kak. Nah, kita bisa pungkirin lagi ya Kak ya. Memang tadi Kakak juga sempat singgung kalau AI itu pasti hadir di kehidupan spiritualitas kita juga. Nah, menurut Kakak gimana sih cara gereja bisa memanfaatkan teknologi AI ini misalnya untuk sebuah komunitas, untuk pelayanan gitu? Karena teknologi ini kan nggak tertutup hanya untuk pekerjaan atau industri tertentu kan, tapi juga terbuka bagi semua kalangan. Berarti kan termasuk salah satunya gereja. Apa tuh Kak kalau menurut Kakak? Gereja bisa apa gitu ya? Dengan teknologi ini. Banyak hal sebenarnya yang bisa gereja lakukan gitu. Misalkan ini contohnya aja, contoh konkret nih. LAI itu udah punya aplikasi sebenarnya. Jadi iklan ya. LAI itu punya aplikasi, dia berbasis AI juga. Oke. Nah, cuman aku juga baru pakai gitu. Jadi dia justru malah merekomendasikannya. Karena gini, yang terlibat di dalam AI-nya si LAI ini itu sepertinya orang tafsir yang lebih pas gitu. Lebih pas gitu. Ketika nanya tentang ini, itu tafsirnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa coba deh. Itu ada di iOS ada, di Android ada, aku lupa namanya. Coba di LAI itu ada 2 macam aplikasi di sana. Itu berbasis AI juga bisa dipakai gitu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami sempat ketemu di Gejayan juga gitu. Tentang ngomongin tentang itu gitu. Dan itu kalau misalkan bisa digunakan dengan cukup optimal di situ. Nah, itu salah satu peran gereja. Itu yang pertama ya. Sebenarnya kita pun sebenarnya udah melakukan. Igen Talks ini udah berapa episode coba? Udah berapa ya? Puluhan, ratusan? 57. Wow. Nah, itu juga peran gereja ya. Peran gereja untuk bisa bahwa kita ngobrol seperti ini, bahwa kita mengundang expert, kita mengundang banyak orang untuk bisa memberikan insight-insight untuk kita gitu. Nah, itu peran gereja ada di situ sebenarnya. Terus yang kedua, yang selanjutnya misalkan nih ada salah satu AI itu bukan khusus sebenarnya, lebih ke yang punya insight tentang programming, coding. Coding. Nah, itu ada yang namanya blackbox.ai. Nah, kalau misalkan gereja itu bisa menggunakan itu, jadi misalkan aku pengen bikin aplikasi nih tentang jemaat, tentang data jemaat, tentang pelayanan dan seterusnya informasi gitu. pelayanan, pelayanan dan seterusnya itu bisa menggunakan blackbox.ai itu untuk bikin coding. Sehingga tinggal dikopas seperti itu, kemudian kita sesuaikan, Itu bisa digunakan sama gereja. Nah, seperti itu. Sebenarnya dasarnya itu adalah yang penting kita punya spiritnya adalah dikasihnya itu loh. Gitu. Spiritnya dikasih ya. Tujuannya untuk pelayanan gitu. Ya, kan banyak ya yang dari perikop-perikop kitab suci kan juga walaupun di Alkitab tuh kan nggak ada yang tanda-tanda AI itu akan muncul itu kan nggak ada. Maksudnya nggak ada. Nggak mungkin nabi-nabi palsu gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jangan-jangan AI ini nabi-nabi palsu. Nah, itu dia. Nah, itu kurang lebihnya itu sih. Itu yang bisa kita lakukan. Gereja bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Data jemaat, kemudian demografi, dan membuat software atau aplikasi kayak Kakak bilang tadi kan itu menurutku menarik sih Kak, karena nggak semua gereja kan punya SDM yang mumpuni setiap gereja dan mungkin dengan teknologi ini sebenarnya mempermudah gereja-gereja yang kecil atau SDM-nya nggak begitu banyak, mereka juga bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin at least bisa beroperasi dengan baik lah gitu. Ya, gitu. Tinggal mungkin perlu campur tangan manusia juga perlu dengan konsultan kayak gitu. Cara bikin algoritma seperti apa untuk gereja. Promnya apa kayak gitu-gitu. Oke. Tadi aku juga tertarik sih Kak Adrian sempat ngomong kalau emang aplikasi dari LAI tadi ya, itu dengan sentuhan AI dibuat oleh orang yang tafsir itu kan sebenarnya
menghasilkan sebuah AI yang menghasilkan jawaban yang pasti juga. Karena mungkin kalau kita nanyanya ke AI yang umum, mungkin jawaban dia sangat random gitu kan, atau bahkan potensinya menyesatkan gitu ya. Iya, betul, betul. Bahkan kayak misalkan gini, kita ngomongin tentang prom nih. Contoh nih, seorang content creator gitu misalkan. Ya, kamu adalah seorang marketing expert gitu. Terus aku adalah seorang content creator gitu. Aku pengen dengan segmenku seperti ini, produkku seperti ini, dan seterusnya, tolong bikinkan konten dan seterusnya gitu kan ya. Bahkan sampai untuk sebelum kamu bikin konten ini, aku tolong dikasih pertanyaan yang kamu butuhkan. Oke. Yang kamu butuhkan untuk melengkapi rekomendasi darimu gitu. Itu bisa juga. Jadi dia tanya dulu, terus kemudian nanti dia akan ngasih lagi gitu. Kita jawab kayak gitu-gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Berarti emang tetap aja ya, sehebat-hebatnya AI, seberkembangnya AI sampai detik ini kita ngobrol ya Kak. Kalau tadi aku sampai datang ke sini aja, aku lihat di TikTok masih banyak banget banyak banget AI baru yang muncul, promonya Google Evo atau apa ya? Aku lupa namanya ya. Aku malah belum tahu itu. Pokoknya Kakak ketik prompt, nanti dia bisa ngasilin kayak film atau video, dan itu benar-benar real kayak manusia beneran. Wah, itu keren banget. Nanti coba deh Kak cek. Nah, tapi emang endingnya adalah touch manusia atau sentuhan manusia itu sebagai makhluk hidup juga sangat penting dalam operasi AI itu ya. Oke, Kak, terakhir nih Kak, ada nggak landasan atau ayat yang atau prinsip yang dapat menjadi pedoman kita sebagai generasi muda nih Kak, yang hidup di zaman ini untuk menggunakan dan mengartikan AI dengan bijak? Jadi ada beberapa sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang yang mungkin bisa kita hubungkan atau mungkin bisa kita jadikan dasar tentang hal itu ya. Contoh 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Contoh ya, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, segala sesuatu itu boleh. Nggak ada yang ngelarang. Tuhan tuh nggak ngelarang gitu. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Oke. Jadi boleh semua itu boleh, tapi nggak semuanya itu berguna gitu. Segala sesuatu diperbolehkan, iya, tapi bukan segala sesuatu untuk membangun kita gitu. Contoh misalkan kayak tadi, masalah game, masalah karakter AI, kita jadi semakin tidak bersosialisasi dan seterusnya. Nah, itu juga tidak semua membangun. Jadi itu yang perlu kita pilah-pilah. Kemudian ada lagi dengan Galatia 5 ayat 23. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, bebas. Bangun AI, menggunakan AI dan seterusnya itu bebas. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Oke. Melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Gitu. Bahkan kejadian pun, kitab kejadian kejadian awal pun, ya paling. Itu ada juga yang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan rupa AI. Jadi tetap Allah gitu, tetap Allah, bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan rupa Allah, di mana dia mengasihi, dia berkontribusi terhadap kehidupan sesama dan seterusnya di situ. Jadi AI itu alat aja, kayak misalkan kalau kita di gereja ada mic, ada gitar, ada keyboard, ada drum, ada videotron, ada apalah di situ. Nah, itu sebagai alat aja gitu. Sarana untuk peribadahan kita gitu. Terus ada banyak sebenarnya, cuman mungkin ada beberapa banyak ya. Misalkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 sampai 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. AI itu harus diuji dengan iman, bukan dengan logika. Oke. Gitu. Kalau hanya logika bisa aja semua jawabannya benar gitu kan? Iya, betul. Itu kurang lebihnya ada banyak sebenarnya. Ada Korintus 10:31, ada Yesaya dan seterusnya ada di sana. Mungkin kalau misalkan teman-teman baca dari awal, oh ini ada, bisa nih kita pakai buat ini, diambil aja. Kasih kan Alkitab kita boleh di Stabilo ini gitu. Gitu. Kalau aku ngambil dari sudut pandang secara umum ya Kak ya, emang basicnya manusia tuh tetap harus menggunakan kebijaksanaannya menggunakan suatu hal ya, gitu bisa dibilang. Nanti konsepnya itu sama kayak sebuah pisau mungkin. Kita mau pakai itu untuk memotong sayuran berguna sehari-hari, tapi kalau orang niatnya jahat dia bisa gunain itu juga dengan jahat gitu kan. Betul. Jadi menggunakan sesuatu yang ada dengan tujuan baik ibaratnya gitu ya Kak ya. Betul.
Oke, luar biasa. Ada closing statement nggak Kak buat obrolan kita malam hari Tadi ini? udah tak sebut sebenarnya masalah no need to rush, enjoy the process. Oke. Jadi nggak perlu buru-buru nih, prosesnya dinikmati aja gitu. Tuh, prosesnya dinikmati. Nah, prosesnya dinikmati guys. Lihat kanan kiri, kadang perlu berhenti, kadang perlu istirahat sebentar, ngopi gitu, ngeteh gitu ya. Enjoy the process. Nah, enjoy the process gitu. Terus ini kan sebenarnya dunia sedang berlari ya. Iya Nah, benar. bersinergi dengan dunia yang terus berlari. Bersinergi itu bukan berarti terus mengikuti terus ya. Bersinergi itu bebarengan dengan dunia yang berlari. Selalu libatkan Tuhan di sana gitu. Tuhan, aku mau seperti ini nih, boleh nggak gitu. Nah, seperti itu. Jangan aku boleh gini nggak gitu. Boleh. Nah, itu kan beda ceritanya. Ketika minta pertimbangan ya minta pertimbangan, menggunakan AI pun minta pertimbangan sama Tuhan. Tuhan, aku minta izin ya, ini ya gitu. Nah, seperti itu. Itu kurang lebihnya. Aku sih itu biasa yang tak lakukan. Apakah aku menggunakan AI? Pakai. Oke. Aku pun juga pakai sih Kak. Pakai gitu. Oke. Teknologi boleh semakin maju, tapi jangan lupa untuk libatkan Tuhan di kehidupan. Yes. Itu yang paling penting ya. Ya. Oke Kak. Thank you banget Kak buat obrolan kita malam hari ini. Wah, ini keren banget sih. Obrolan kita sangat insightful banget. Siap. Mungkin biar lebih holy lagi, bisa nggak Kak pimpin dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu memberikan segala sesuatunya untuk kami, segala sesuatunya untuk pertumbuhan kami. Kiranya Tuhan, yakinkan kami untuk selalu beriman kepadamu, selalu memberikan kami rencana yang terindah, dan kami yakin rencanamu selalu baik buat kami. Begitu juga dengan kehadiran dari AI ini, kiranya Tuhan juga memberikan dampak yang baik buat kami untuk pelayanan kami, bagi jemaat kami, dan juga bagi seluruh umat dan seluruh sesama kami. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you so much Kak Adrian sudah datang buat ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Oke, jangan lupa buat nonton semua episode Igen Talks dan sampai jumpa di Igen Talks selanjutnya. See you. See you.
semua